Menurut gue ini orang introvert nggak boleh pakai parfum ini. Tipe wangi cowok-cowok Arab yang ganteng. Kayaknya Zayn Malik nih kayak gini nih. Welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Di segmen kali ini gue bakal cobain semua parfum artis yang lagi viral. Pinisirin apa aja dan wanginya kayak gimana. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now, let's move on to the video. Parfum yang pertama dari Kak Melanie Ricardo yang kolaborasi dengan Crusita. Sebenarnya ada 3 parfum, tapi yang mau gue bahas yang First Kiss. Dari botolnya elegan, clean, dan ini lumayan berat loh guys. Top notes atau wangi pertamanya ya, mengingatkan gue dengan wangi orang kaya lama di tahun 90-an. Kalau lo masuk ke rumahnya, itu pasti ada vas bunga ya di lobinya yang isinya tuh bunga sedap malam. Nah, wangi itu yang kecium di hidung gue. Wangi bunga yang elegan, mewah, tapi nggak overpower, nggak ada wangi nyiungnya. Bukan tipe wangi yang ibu-ibu banget, ya tetap sosialita. Cuman mungkin di umur early 30 tahunan lah ya. Umur-umur yang udah settle, tapi bukan umur 20-an yang masih ambisius, tau gak sih? Umur yang kayak udah relax, udah bukan yang nyari duit terus-terusan, tapi lebih kayak menikmati hidup. Jujur, wangi ini mengingatkan gue dengan wangi parfumnya Tom Ford yang Jasmine Rouge dan dry down-nya. Kenapa gue bilang ini wangi vintage? Karena ini dry down-nya mirip sama wangi parfumnya Revlon yang Red Charlie. Tau gak sih? Dia kan wanginya lebih sopan, lebih manis ya. Di kulit gue awet 7-8 jam. SPL-nya juga dar der dor. Yes, ini ninggalin jejak. Tapi tolong banget ya kalau pakai ini jangan langsung semprotin ke kemeja putih. Kayak lebih baik di badan aja gitu. Buat gue ini lebih cocok dipakai buat sore sampai malam hari sih. Harganya 50 ml 299. Lanjut. Parfum selanjutnya dari Mbak Cinta Laura Kills. Ini kolaborasi dengan rahasia gadis dinamakan Goddess Water. First impression, suka banget sama packagingnya. Gemes banget sih warnanya, terus kayak Gampang dipegang. wangi pertama yang terkesan adalah wangi nanas manis. Kalau di notesnya sebenarnya dia tuh ada wangi mandarinnya, tapi nggak tahu kenapa di hidung gue tuh Lebih ke nanas. tau gak sih permen sugus yang nanas, yang yogurt nanas. Nah, Wanginya tuh kayak gitu guys. di awal tuh wangi pineapple-nya tuh lumayan kuat ya, tapi lama-lama tiba-tiba jadi kayak lebih seksi, ada bold-nya gitu loh. Mungkin karena di sini ada wangi amber-nya ya. Makin lama lagi, makin berat lagi. Ini kayak awal-awal dikagetin, ini kayak parfum teenager. Bentar. Kok semakin kesini semakin bold, semakin seksi, semakin karakter Leo-nya tuh kuat ding. Kalau dari botolnya gitu ya, apalagi namanya Goddess Water, di pikiran gue nih pasti wanginya aquatic, yang fresh, sporty. Secara cinta tuh suka olahraga, pasti fatnya di bawah 20% tuh. Walaupun kalau secara general ya, wanginya tuh bukan wangi yang baru, yang belum pernah gue cium sebelumnya. Tapi parfum ini tuh tahan lama guys, kira-kira 6-8 jam di kulit gue. Dan ini cocoknya dipakai buat malam hari. Sebenarnya bisa sih dipakai buat siang hari, tapi Bukan buat panas-panasan ya. kalau lo ke kantor, terus di kantornya full 24 jam AC terus, ini masih bisa nih dipakai. Di akhirannya atau base note-nya dia ada wangi musky dan vanilla yang manis. Kalau dipikir-pikir, ada 2 perpaduan di sini. Wanginya YSL yang Libre sama Prada yang Paradox. Kalau kawin, Anaknya si Goddess Water nih. gue rada kaget sebenarnya sama harganya. 50 ml ini harganya 160. Bisa banget sih teman-teman coba. Parfum selanjutnya dari Sita Marino yang kolaborasi sama Minu. Minu apa menu sih? Ngeluarin 2 parfum. Yang pertama Daily Dew dan yang kedua The Mistress. Oke, kita mau bahas dulu yang Daily Dew. Ini parfum menarik sih. Kenapa? Karena ini SPL-nya santai banget, tapi lama-lama dia powering. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi awal-awal tuh kayak lembut, Kayak mana sih ini, kecium gak sih? lama-lama
jadi kuat nih. Wanginya tuh semakin gitu loh. Kalau dari wangi awalnya di hidung gue lebih kayak wangi madu, say. Jadi wanginya manis dicampur dengan wangi permen Fox yang lemon. Jadi lo bisa bayangin tuh ya, wangi madu sama wangi lemon. Kalau di sini sih tulisannya wanginya citrus, ada wangi floral dan wangi fresh. Lama-kelamaan di kulit gue wanginya lebih kayak wangi lipstick. Kayaknya ya wangi body lotionnya Marina yang warna pink. Nah, ada percampuran wangi kayak gitu tuh guys. Ini menurut gue tipe parfum yang bisa dipakai buat nyantai ya, mungkin kayak buat pagi-pagi gitu kan. Baca buku, sambil ngeteh, sambil ngopi. Bisa juga dipakai buat casual dating. Di kulit gue tahan 4-6 jam dan makin lama wanginya makin lembut dan manis. Jadi tipenya nih kayak gini, pelan, naik terus turun. Sedangkan kalau parfum-parfum biasa tuh biasanya kan udah dari naik langsung turun gitu kan. Ini tuh Ada sensasi naik turunnya gitu guys. selanjutnya ini parfumnya The Mistress. Ada apakah ini? Ada apakah? Ada apakah ini? Kenapa namanya Mistress number 1? Yes, di awal nih wanginya aquatic guys. Jadi wangi ocean yang fresh. Tipe-tipe kayak orang yang baru keluar dari gym gitu. Tapi ini wanginya unisex ya. Jadi cewek bisa pakai, cowok juga bisa pakai. Tapi lama-lama ini wanginya makin serius. Dan menurut gue ini orang introvert nggak boleh pakai parfum ini. Karena ini parfum sangat caper dan bikin lo tuh stand out gitu loh di keramaian. Wanginya tuh kayak ngajakin orang-orang buat deket sama lo, kayak punya magnet gitu. Kalau salah satu tim gue nih bilangnya si The Mistress ini wanginya lebih ke arah dedaunan. Kayak lo masuk ke kebun bunga. Oke, ini akhirannya ya. Gue bisa mencium wangi Issey Miyake, parfum yang kerucut. Kayaknya di zaman gue SD. Apa SMP, SMA gitu deh, kayak zaman sekolah nih gue pakai parfum ini nih. Kalau menurut gue yang ini nih, yang The Mistress ini wanginya lebih tahan lama daripada yang nomor 2. Harganya sama 129.000 untuk ukuran 30 ml. Parfum selanjutnya adalah parfum Mas Niksat, Nicholas Saputra. Gila gak sih? Nicholas Saputra punya parfum kolaborasinya dengan Ankenaru. Ankenaru tuh artinya apa sih? Jujur ini baru pertama kalinya gue nyobain parfumnya Ankenaru. Ini gue punya versi yang Veil For You. Oh gila, gue tuh jarang-jarang ya bisa jatuh cinta Sama wangi parfum yang cowok. Gue nggak tahu ini kenapa, apakah di otak gue membayangkan wangi badannya Nicholas Saputra ya, atau ini emang wanginya tuh kayak bikin lo pengen meluk-meluk orang, tau gak sih, kayak bikin Gak boleh ya ngomong gitu? Boleh gak sih? Jujur ini kalau cowok yang wangi kayak gini tuh rasanya pengen endus-endus keteknya, tau gak sih? Oh my god. Jadi di awalnya tuh ada wangi buah ara, buah fig ya, yang seger, manis, ada wangi kokonatnya juga, ada wangi bunga putihnya, tapi gue nggak tahu sih wangi bunga putihnya apa. Dibilangnya sih ini unisex, tapi kayaknya ini lebih ke cowok deh yang make. Ini pasti enak banget. Cowok pakai ini keringetan, gila banget wanginya. Kalau teman-teman pernah cium wanginya Project 1945 yang Nusantara, nah ada wangi beras yang rada mirip sama For You-nya Unkenaru ini. Dia makin lama makin lembut dan makin mirip sama parfumnya Creed yang Aventus, which is harganya kayaknya hampir 5 jutaan ya. Sedangkan ini harganya 589.000 untuk ukuran 100 ml. Kalau di kulit gue ini tahan 6-7 jam, cukup lumayan lama. Dipakai pagi hari oke, siang hari oke, keringetan oke, panas-panasan juga oke. SPL-nya menurut gue medium. Gue tuh kurang begitu suka SPL yang dar-der-dor gitu. Kalau medium tuh kayak udah pas nih. Lanjut gue mau bahas yang Unkenaru For Me. Ini masih yang kolaborasi dengan Nicholas Saputra. Ini parfum yang kalau gue nggak tahu ini parfum apa ya, kayaknya di otak gue ini kayak kelasnya LV gitu loh, yang harganya mungkin sekitar 4 jutaan ke atas. Tipe wangi cowok-cowok Arab yang ganteng. kayaknya Zayn Malik nih kayak gini nih. Ada wangi oudnya, tapi ini oudnya tuh sopan banget ya guys. Kayaknya ini tipe parfum cowok yang bisa dipakai sore ke malam gitu deh. Kalau dipakai pagi kayaknya rada terlalu caper. Cuma kalau dipakai pas sore malam ini pas banget sih. Cowok-cowok yang mau ngedate
date, yang mau menunjukkan keseriusannya sama cewek ya, bisa nih pakai parfum ini nih. Di hidung gue ini ada wangi vetiver-nya, tapi kalau gue bacain ingredients-nya, vetiver itu nggak ada. Dia lebih ada wangi cedarwood, yes, ini cedarwood banget sih. Cinnamon, yes. Sandalwood, yes. Dan terakhir ditutup dengan wangi lembutnya white musk. Tapi white musk-nya tetap ya, white musk yang buat cowok gitu. Mirip sama wangi Nomad-nya LV. Ya kayak gini nih, ada oud-oudnya, tapi ini jauh lebih sopan. Harganya sama 589 buat 100 ml. Tapi kalau gue disuruh pilih ya, gue kayaknya lebih milih yang For You deh. Kayak Lebih pluckable. kalau yang For You, dia tuh lebih muda, lebih young. Sedangkan yang For Me, ini versi udah kayaknya, udah mapannya, udah kayak bagi-bagi duit aja gitu. Ke keluarga dan istri. Dari semua yang udah gue cobain, parfum-parfumnya, ada 2 parfum, yaitu parfumnya Cinta Laura yang Goddess Water, sama yang Mistress ini, yang dari Miu. Di akhirannya, ini ada wangi yang sama. Gue sulit menjelaskan wanginya tuh wangi kayak apa, tapi yang jelas, wangi parfum lokal Indonesia, ini kebanyakan punya wangi akhiran yang kayak gini nih. Ada wangi khas produk lokal Indonesia. Gue nggak tahu namanya wangi apa, tapi kalau teman-teman banyak nyobain parfum lokal Indonesia ya, pasti ada beberapa yang punya wangi khasnya tuh sama semua. Oke guys, itu dia tadi review parfum artis yang lagi viral banget nih. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya, klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video gue selanjutnya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye bye.